Selamat siang para sobat Pak Degun. Para sobat, beberapa waktu belakangan ini kita mendengar bahwasannya yang namanya NBF atau Nanda Bewok Farm itu melelang ya, menjual koleksi-koleksi ayamnya. Kabarnya ayam-ayam impor teman-teman, dan juga mau dilelang kandangnya teman-teman dengan alasan mau beralih bisnis yang lain. Nah teman-teman, kalau kita lihat apa yang terjadi pada Nanda Bewok Farm atau NBF ini salah satu realisme ya, kenyataan yang terjadi di dunia perayaman gitu kan. Kalau kemudian kita beternak ayam, cuman sebetulnya kita nggak betul-betul ahli ataupun menguasai di bidang produk ataupun pemasaran perayaman ini ya teman-teman. Akhirnya ya pastinya juga kemungkinan besar rontok ya teman-teman. Apalagi seperti Nanda Bewok Farm ini kan ayamnya kan banyak, tentunya dia perlu pakan yang banyak, perlu menggaji pegawai yang banyak teman-teman. Nah ayamnya sendiri kan kita juga, Nanda Bewok Farm ini nggak aktif di kompetisi, sedangkan ayam-ayam yang harganya bagus tuh biasanya pembelinya lah orang-orang yang aktif di kompetisi, baik pro ataupun kontes ya. Disitulah berkumpul komunitas yang realistis, para raksasa di situ. Artinya ayam-ayam yang biasa laku sampai ribu-ribuan tuh ya di kompetisi gitu kan, baik pro ataupun kontes. Nah gimana kalau kemudian nggak aktif gitu kan, cuman modal kemudian merek gitu, mereknya kan ke Thailand, rangkulan berfoto atau bikin video datang ke farm-farm di Thailand, terus kemudian cuap-cuap ayam inilah, lain inilah, dari mister ini, mister itu gitu kan. Dan sekarang jamak banyak peternak yang memang pemasarannya ya melalui promosi pemasarannya seperti itu gitu kan. Dan itu nggak bakal ya, susah untuk menjangkau para pemain-pemain yang para raksasa gitu kan. Kenapa? Karena para raksasa itu kalau sekarang yang saya pelajari, mereka nggak ngaruh gitu kan. Mereka nggak peduli masalah merek, nggak peduli juga masalah jenis dari farm mana, dari impor ke lokal kayak gitu kan. Yang jelas kalau para raksasa yang sesungguhnya itu biasanya ya minta videonya, lihat kemampuannya yang betul-betul realistis gitu kan, dinilai masuk baru dibayar. Nah seperti itu kalau pengalaman saya ya pribadi, seperti itu. Biasanya kalau yang rame itu bikin konten YouTube seperti itu, rame di YouTube ya, tapi rame ya sekedar yang beli pemula ya. Tentunya pemula ini bukan pasar realistis. Kalau ayam yang memang targetnya pembeli dengan yang cuannya besar, nggak realistis, karena pemula ini cuma niatannya juga ya diternak lagi gitu kan, bahkan nanti jadi kompetitor kan. Oh ini saya belinya dari NBF gitu, dengan harga ini saya jual lebih murah lagi gitu kan. Dan itu tampak pemula, tampak sekali ketika mau dilelang ayamnya yang jenis ini rame, cuman rata-rata pemula kebanyakan. Karena memang kalau yang realistis tuh ya yang dia memang yang aktif di kompetisi. Yang aktif di kompetisi nggak muncul di ini karena memang mereka para raksasa ya. Saya nggak pernah lama-lama ya, saya dulu beberapa bos itu yang ambil saya punya jago itu nggak nanya dia ini ayam keturunan mana bapaknya berapa kali prestasi ya, ada begitu dia lihat videonya udah gitu kan langsung transfer cuannya gitu kan. Nggak sembarangan ya, cuannya lumayan teman-teman. Nah ini gambaran teman-teman, jadi memang susah ya kalau apalagi ternak di perayaman, karena kalau penghobi ini kan kebanyakan kan 80% perayaman ini menengah ke bawah, dan saat ini pasti kena efek yang menengah ke bawah ini banyak kena efek daripada krisis ekonomi ini gitu kan. Kenapa ya, banyak PHK segala macem lah gitu kan. Nah 10%-nya ini yang penghobi yang memang raksasa. Penghobi raksasa ini nggak banyak gitu kan, dan mereka butuh kualifikasi tertentu ternakan kita, dan mereka nggak akan terpancing dengan terpengaruh dengan merek lain dan sebagainya. Itu pengalaman saya, makanya memang ya nggak mudah kalau kemudian sepertinya modal banyak duit, modal
punya finansial yang besar bikin kandang yang raksasa kayak stadion, datangkan ayam impor, nggak jaminan ya teman-teman di ayam ini kan, kalau kemudian pemasarannya bisa bagus. Karena memang ya pembelinya yang raksasa memang cuma 10% ya, 5-10% dari populasi penghobi ayam sendiri. Dan itu bisa dijangkau kalau teman-teman yang peternaknya memang kemudian aktif di kompetisi, kemudian mulai dikenal di komunitas mereka. Kalau cuma cuap-cuap di YouTube, Facebook ya susah ya teman-teman, pasti susah akan masuk ke komunitas mereka gitu kan. Dan kenapa saya bilang kalau saya juga bikin konten di YouTube itu banyak yang nanya nggak saya tanggepin, saya nggak nanggepin gitu. Kadang sering tanya ini karena memang ya kalau ayam itu apa, kalau jual cuman ayam ini kan ada targetnya tersendiri dan nggak perlu banyak-banyak kok teman-teman biara indukan 2 atau 3 itu udah lebih dari cukup teman-teman. Menghasilkan nanti tiap generasi itu 1 atau 2 setiap tetesan dari 2-3 itu kemudian yang memang berkualitas dijual ke target yang pas, itu income-nya juga udah luar biasa itu. Nah ini teman-teman itu salah satu ya, jangan mudah terpengaruh, apalagi kalau sekarang kan banyak yang pemula mau mencari inspirasi gitu kan, karena memang di YouTube ini kan banyak orang yang mungkin konten-konten yang mungkin juga nggak sebetulnya nggak di bidang ahli di bidangnya gitu kan, yang penting penontonnya banyak gitu kan. Pelan kalau untuk ayam sendiri yang khususnya ayam hobi ini memang memiliki tingkat kesulitan yang luar biasa teman-teman. Untuk pemasarannya ya, kalau untuk pelihara teknik ternaknya, mencegah penyakit biar cepat besar segala macam itu bisalah dipelajari. Tapi kalau untuk tingkat untuk pemasaran dari hasil akhir daripada ternak itu yang memang menantang ya, yang challenge. Dan kasus daripada Nanda Biwo NPF ini mungkin untuk pembelajaran kita semua, walaupun yang punya alasan juga bisnisnya banyak, tapi saya yakin pasti juga tekanan. Kalau toh untung banyak ya pastinya diteruskan bisnisnya, karena memang nyatanya kan memang udah bangun kandang besar gitu kan, datangkan ayam impor gitu kan. Nah itu teman-teman obrolan kita di siang hari ini, semoga bermanfaat bagi para sedulur penghobi ayam. Yuk salam seduluran sobat, matur nuwun.